warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Panas-panas bikin gerah, cari jajan murah, beli Walls aja. Jajan Walls cuma 2.000, murah banget. Seger. Walls 2.000 jadi happy. Beli sekarang. Strategi jangka panjang yang saya miliki untuk bertahan di market yang sangat sulit ini. Pertama adalah memiliki mindset jangka panjang. Kalau teman-teman hanya kesini untuk jangka pendek aja, ya pengen dapat uang buat beli kopi, ya pengen dapat uang buat mudik, buat pulang kampung, ya mending teman-teman cari market yang lain. Karena rugi masuk kripto kalau kamu hanya memiliki mindset jangka pendek. Saya yakin banyak sekali instrumen-instrumen keuangan yang lain yang bisa teman-teman gunakan ya untuk mencari uang ya secara short term. Tapi mereka yang udah tahu ya apa itu kripto, apa itu teknologi blockchain, mereka ini in it for long term. Artinya mereka di sini ingin berinvestasi untuk jangka panjang. Kita tahu bahwa teknologi blockchain itu merupakan teknologi yang bisa ya merubah kehidupan manusia bukan hanya sekarang tapi sampai ke depannya ya. Bahkan bukan hanya industri finance atau finansial yang akan terintegrasi dengan blockchain, tapi hampir seluruh teknologi yang kita miliki saat ini. Karena blockchain is the future. Dan CAGR ya dari teknologi blockchain itu sendiri ini mencapai lebih dari 60% setiap tahunnya. Bayangkan teman-teman ada suatu industri yang growth rate-nya yaitu 60% setiap tahun, tapi teman-teman nggak mau berinvestasi di situ. Yaitu nonsense ya. Jadi kalau teman-teman punya mindset jangka panjang, teman-teman nggak akan tersek out dengan penurunan harga yang sedikit aja. Kalau teman-teman punya mindset bahwa industri blockchain-nya ini aja ya CAGR-nya 60-an% setiap tahunnya. Ngapain teman-teman tidak berinvestasi ke sesuatu yang memang akan terus meningkat sampai tahun 2030 karena blockchain itu adalah masa depan ya, blockchain is the future dan kita berada ya di dalam tahap sebelum parabolic race dari semua ya aset cryptocurrency dan juga blockchain. Dan kita juga tahu ya Amerika sudah mengesahkan ya strategic reserve meskipun belum ada tindak lanjutnya ya, tapi itu mereka udah talk stempelnya dan itu akan creates a lot of FOMO, membuat banyak negara-negara lainnya juga mengikuti ya langkah negara yang lebih adikuasa yaitu adalah Amerika. Jadi kita ini ada di pre-race ya antara berbagai negara-negara ini yang mungkin ya akan merebutkan Bitcoin dan mengadopsi teknologi cryptocurrency. Dua adalah terapkan strategi yang tepat. Kalau teman-teman punya mindset jangka panjang, nggak mungkin teman-teman ini memiliki strategi untuk jangka pendek. Kalau mindsetnya udah jangka panjang, strateginya juga jangka panjang juga. Itulah mengapa kita di fund kita pribadi dan suatu strategi yang saya yakini dari dulu kita menerapkan adalah strategi long only atau long only strategi. Di mana kita tidak mengikuti strategi yang lain seperti market neutral, di mana ada kemungkinan ya kalau kita menerapkan market neutral, kita stop the market ketika market ini ada potensi turun. Tapi kita lihat statistik probabilistiknya. Hampir semua ya fund yang menerapkan market neutral strategi itu ada chance di mana mereka salah analisa dan mereka kehilangan fund mereka. Dan kita melihat yang selalu selamat di market yaitu Warren Buffett. Beliau ini selalu menerapkan prinsip long only strategy. Jadi dia selalu membeli dengan mindset bahwa dalam jangka panjang market ini akan terus mengalami kenaikan. Dan kalau kita lihat tesisnya kripto ya dengan blockchain yang memiliki CAGR ya 60% lebih setiap tahunnya, ya kita bisa memiliki tesis bahwa dalam jangka panjang ya semua harga aset-aset cryptocurrency ini terus mengalami kenaikan. Itulah mengapa ya
fund besar aja yang memiliki strategi market neutral ini memiliki chance untuk terbakar, salah analisa. Ya, mereka short the market, tiba-tiba boom, naik bull market. Ya, mereka akan kehilangan semua fund mereka, dan itu fundnya itu dana nasabah. Apalagi teman-teman di sini ya, dengan keterbatasan tools yang kalian miliki, kalian paling cuman pakai trading view ya, gambar garis, oke ini resistance, saya short pakai semua duit saya, dan kemudian tiba-tiba bull market nge-pump, dan teman-teman akan kehilangan semua ya uang yang kalian miliki, kalian termargin call dan udah nggak ada saldo lagi. Padahal kalau itu teman-teman hanya belikan di spot market, apalagi beli Bitcoin ya secara bertahap ya, mengikuti misalkan approach seperti borong Bitcoin, ini chance survivalnya jauh lebih tinggi. Barangnya ini masih ada di dompet kalian. Tapi kalau memang kalian di sini udah kehilangan barangnya ya, terus lihat saldonya udah kosong, apa yang bisa teman-teman lakuin? Jawabannya nggak ada. Ya, teman-teman udah kehilangan semua yang teman-teman lakuin. Dan mungkin kalian kutip ya, misalkan, wah ini Michael Burry, jago nge-short dan lain sebagainya. Michael Burry itu lebih banyak salahnya daripada benernya. Ya, mungkin benernya ketika 2008 ya housing bubble. Tapi selain itu, beliau ini nge-short dan salah semua. Tahun lalu pun Burry juga predik ya economic downturn, dan beliau itu short juga S&P. Dan teman-teman tarik ya, S&P dari tahun kemarin sampai sekarang itu mengalami kenaikan, dan itu hampir separuh ya dari dana fund yang beliau miliki. Jadi beliau hampir kehilangan ya mungkin estimasi 30-40% fund yang dimiliki ya, kalau itu udah billions. Tapi bayangkan teman-teman kalau misalkan punya uang 100 juta lah ya, terus sama kayak Michael Burry short the market ketika mau bull, dan teman-teman akan kehilangan 30% sampai 40%. Duitnya sisa 60 juta, terus teman-teman bingung, terus teman-teman mau short lagi dan teman-teman kehilangan semuanya. Itu sering sekali terjadi. Dan secara rasio ya antara long dan juga short, kalau teman-teman lihat sebelum downfall dari market sebulan terakhir ini, ketika Trump mulai menjabat ya, sebelum ada kebijakan tarif, itu kalau kita lihat long to short rasionya, yaitu kurang lebih 90 banding 10. Jadi memang 90 trader ini memiliki kebiasaan ya atau mindset untuk long only, tapi salahnya mereka adalah long only tapi menggunakan leverage. Jadi saat ini ya, ketika per video ini di syuting, Bitcoin ada di harga sekitar 80.000. Ini adalah biggest liquidation event tertinggi ya, terbesar. Yang mana terakhir kali kita ada di level ini yaitu adalah di levelnya FTX crash ya di tahun 2022. Bayangkan ini kita udah segede liquidation event di bear market, padahal kita ini masih ada di dalam bull market kalau secara siklus ya. Harusnya akhir dari siklus yaitu di akhir tahun 2025 ini. Tapi kita udah memiliki biggest liquidation event di post bull market ini ya, kalau kita bandingin dengan era sebelumnya yaitu adalah di bear market. Jadi bayangin berapa banyak orang yang memiliki mindsetnya oke ya long only, tapi approach strateginya ini yang salah ya, long only with leverage ya, jelas ke flush. Memang sangat sedikit sekali yang bisa berpikir kontrarian. Saya pun secara pribadi juga mengakui ya, I didn't take the contrarian side ketika saya tahu Donald Trump ini menjabat, dan saya tahu beliau ini sangat pro dengan kripto. Jadi saya nggak mau fit move tersebut ya. Saya akan berpikir bahwa ketika Donald Trump masuk ke office ya, ke White House, beliau ini akan menerapkan banyak kebijakan positif dan kripto akan start to pump ya, go up with parabolic move. Tapi saya waktu itu juga tidak short juga ya, tapi saya masih memiliki beberapa cash, saya atur balance-nya dengan ada possible cash ya, karena areanya Bitcoin sudah rawan koreksi, tapi saya tidak short the market. Dan saat ini ketika market ini sudah koreksi, saya memiliki banyak sekali liquid cash yang sudah saya siapkan ya untuk bisa saya tembak ke market, dan ya saya by the dip ya istilahnya. Jadi saya tidak melakukan short the market, tapi saya siap-siap by the dip ya, karena saya masih percaya dengan posibilitas market naik sampai akhir tahun ini. Jadi itulah perbedaan ya dengan market neutral atau menggunakan long only. Jadi long only ini selalu rebalancing lagi portofolionya dengan mengatur berapa banyak porsi Bitcoin yang saya miliki, altcoin yang saya miliki, dan juga cash yang saya miliki. Dan teman-teman juga harus tahu, ketika saya merubah 30 juta menjadi 7 miliar, itu sama sekali tanpa leverage. Saya baru menggunakan leverage ketika market memasuki bear market ya, di awal tahun 2022. Itu baru saya menggunakan leverage, saya utilize leverage ya, karena bisa trade dua arah. Tapi selama di bull market, my strategy was long only.
ketiga adalah memiliki money management dan juga risk management yang tepat. Teman-teman, untuk pemula ya, 70% dari portofolio teman-teman itu haruslah Bitcoin. Misalkan teman-teman ini punya uang 100 juta, jadi porsi Bitcoin-nya ini harus 70 juta. Kalau teman-teman ini memiliki uang 10 juta, porsi Bitcoin-nya ini harus 7 juta. Itu pun masuknya harus bertahap. Ya, jadi teman-teman nggak bisa timing the market, misalkan ada potensi crash seperti ini, terus 70 jutanya udah masuk Bitcoin, ya pasti teman-teman udah mengalami drop 20%, yang mana udah minus 14-an juta portonya. Itulah mengapa saya selalu menerapkan untuk teman-teman multiple entry strategy. Jadi teman-teman kalau misalkan punya uang 70 juta, ini oke lah saya mau beli Bitcoin setiap minggu, ya, atau setiap bulan, atau setiap Bitcoin ini ada di area-area tertentu yang menurut saya ya probabilitasnya ini bagus, murah, baru saya beli. Jadi jangan 70 juta ini pun juga masuk dalam satu kali entry. Karena ketika teman-teman masuk Bitcoin di satu kali entry, ya ini teman-teman nggak memiliki yang namanya average price yang bagus. Jadi average price teman-teman ini agak tinggi. Oke, terus ketika harganya turun seperti ini, ya teman-teman akan mengalami yang namanya unrealized loss atau kerugian yang belum terrealisasi. Jadi unrealized loss itu tidak sama dengan realized loss. Kalau realized loss itu adalah kerugian yang udah teman-teman realisasikan. Biasanya mereka ini yang trader ya, yang kena margin call, ini mereka realized loss beneran, duitnya hilang beneran. Tapi selama teman-teman masih unrealized loss, ini adalah sesuatu yang sifatnya masih floating. Nanti pun bisa kembali lagi. Tapi kita secara psikologis, kalau lihat market turun, dan entry kita tinggi, dan kita tidak punya cash balance buat buy the dip ya, atau nembak market lagi, kita akan secara psikologis ini rusak ya. Secara psikologis ini tidak percaya diri. Wah, saya salah nih. Pertama ya, udah merasa salah. Kedua, gak punya cash lagi buat membeli di bawah untuk averaging lagi harga yang lebih bagus. Ya ada teman-teman akan semakin menyesali ya. Menyesali ke belakang pun tidak merubah apapun juga. Jadi itulah mengapa penting untuk menerapkan yang namanya average entry ya, multiple entry strategi. Dan untuk altcoin, saya menyarankan teman-teman maksimal 2% dari total capital yang teman-teman miliki. 1% aja udah bagus. Itu pun juga harus menggunakan yang namanya multiple entry strategi juga. Misalkan nih, teman-teman punya uang 100 juta, ya maksimal masuk altcoin ini 1 sampai 2 juta. Misalkan oke, ini ada project yang sangat bagus ya, misalkan Bera Chain. Saya mau masuk di Bera Chain hanya ya 1 juta, 2 juta. Karena kalau lebih dari itu ya teman-teman, ini ada chance altcoin ini drawdown-nya lebih parah daripada Bitcoin. Sekarang pun Bitcoin seminggu hanya drop 20% ya. Ketika momen ya koreksi hebat ini terjadi, altcoin itu dropnya bisa sampai 90%. Dan ingat teman-teman, kalau altcoin udah drop 90%, ini untuk kembali ya ke harga awalnya, ini harus naik lebih dari 9 kali lipat. Ya, lebih dari 900% setelah drop 90%. Gimana kalau teman-teman pakai semua uangnya 100 juta masuk di satu altcoin, yang ada teman-teman drop ya seperti saat ini, teman-teman harus naik 9 kali lipat dari portonya untuk break even point atau untuk kembali ke harga entry. Itulah mengapa ya teman-teman sangat penting untuk menerapkan yang namanya money management dan juga risk management yang baik dan benar. Keempat adalah punya mindset yang realistis. Pertama, hilangkan khayalan, hilangkan fantasi teman-teman. Kalau teman-teman ini bisa living for trading ya, atau fokus kripto aja, keluar kuliah ya, duit kuliahnya dipakai kripto, atau keluar kerjaan, duit tabungannya kemudian dipakai kripto. Itu adalah mindset yang salah. Teman-teman nggak memiliki fund seperti ini, yang mana ya memiliki dana yang udah cukup gede ya untuk hanya living from trading ya, atau trading for living ya, dengan segala kapasitas finansial yang kita miliki. Tapi teman-teman kalau masih memulai, teman-teman hitungannya retail, teman-teman nggak bisa memiliki mindset seperti itu. Teman-teman harus memahami bahwa teman-teman membutuhkan ya pondasi